Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Lela Maisaroh selaku moderator dan dua teman saya yang bernama Siti Saleha dan Dita Aprilia. Di sini kami akan membacakan tentang teori pasar modal. Pasar modal atau kapital modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Sunariah, pasar modal adalah suatu pasar tempat berupa gedung yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Yang B-nya yaitu jenis pasar modal. Yang pertama yaitu pasar perdana, yaitu penawaran saham oleh emiten dilakukan sebelum diperdagangkan di pasar sekunder. Dua, pasar sekunder merupakan perdagangan saham yang telah melewatinya masa penawaran pada pasar perdana. Saham pada pasar ini telah dijual luas setelah melalui pasar penjualan di pasar perdana. Yang ketiga yaitu pasar ketiga, merupakan tempat perdagangan saham di luar bursa. Yang keempat yaitu pasar keempat, merupakan bentuk perdagangan efek antara pemegang saham. Yang C-nya yaitu perkembangan pasar modal di Indonesia. Dalam sejarah pasar modal di Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai pada abad ke-19. Sekitar awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Siti Saleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Saleha Nasution. Di sini saya akan membacakan yang D, manfaat pasar modal. Yang pertama bagi emiten. Bagi emiten, pasar modal memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, jumlah dana yang dapat diperoleh berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konfinen sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, keuntungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Yang kedua, bagi investor. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti perusahaan ekonomi. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengembang menjadi pemenang obligasi. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Kemudian, yang C, proses penawaran umum di pasar modal. Penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata-tata yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya penawaran umum adalah yang pertama, dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus tanpa melalui termin-termin. Yang kedua, proses untuk melakukan go publik relatif mudah sehingga biaya untuk go publik juga menjadi relatif murah. Yang ketiga, penawaran dituntut untuk lebih terbuka. Yang keempat, memberikan kesempatan pada kalangan masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan. Yang kelima, emiten akan lebih terkenal oleh masyarakat. Kewajiban pelaporan emiten. Setelah perusahaan go publik dan melakukan efeknya di bursa, maka emiten sebagai perusahaan go publik wajib menyampaikan laporan secara rutin maupun laporan lain jika ada kejadian penting kepada Bapepam dan BEJ. Kemudian yang F. Saya Dita Aprilia akan menjelaskan tentang F, produk-produk di pasar modal. Yang pertama itu ada reksadana, yang kedua ada capital gain, ketiga ada saham preferen, keempat ada obligasi, kelima ada waran, dan keenam ada right issue.
Terus saya akan menjelaskan tentang strategi investasi di pasar modal. Yang pertama, mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Yang kedua, membeli di pasar perdana. Yang ketiga, membeli saham tidur. Dan yang keempat, konsentrasi pada industri tertentu. Dan saya akan menjelaskan tentang karakteristik pasar modal. Yang pertama, itu ada perorangan, perusahaan, kedua ada dunia usaha, ketiga ada pemerintah federal, keempat ada pemerintah, negara bagian, dan yang kelima, para peminjam asing.